Selamat datang di 3 Manajer Amatir Bahas Taktik Bola. Duel Burnley melawan Chelsea pada pekan ke-8 Liga Inggris kemarin merupakan duel yang menarik, di mana meskipun memenangkan ball possession 63%, namun justru tim tuan rumah mampu melepaskan 10 tembakan. Namun, Chelsea lebih klinikal dalam chance-chance yang mereka dapatkan, dengan menjebol gawang dari Trafford sebanyak 4 kali dan hanya kejebolan 1 kali. Bagaimana pertandingan berjalan? Inilah analisisnya. Burnley bermain dengan formasi 4-3-3 dengan lini tengah mereka diisi Brownhill, Colan, dan juga Berge, dan lini serang mereka diisi oleh Odobert, Forster, dan juga Mike Tresor. Senada dengan Burnley, Chelsea juga memakai formasi 4-3-3 dengan posisi sayap kanan diisi oleh Cucurella dan lini tengah diisi oleh Gallagher, Caicedo, dan Enzo Fernandez. Dalam tugas menyerang, Cole Palmer didapuk untuk mengisi sayap kanan, diikuti oleh Armando Broja yang baru saja kembali dari cedera, dan Sterling yang kini didapuk untuk mengisi sayap kiri. Pada babak pertama ini, Burnley mengombinasikan fase build-up mereka dengan melakukan build-up dari bawah maupun melakukan long ball ke depan. Fase build-up dari bawah dilakukan dengan Colan yang turun menjadi opsi passing bagi De Cruyff dan Al-Dahli. Diikuti juga dengan turunnya Brownhill dan Berge, dikarenakan adanya tekanan dari Caicedo dan juga Gallagher. Dalam fase bertahan, Burnley berfokus untuk membuat area tengah lapangan menjadi lebih sempit dengan pressing mereka, sehingga memaksa Chelsea untuk mengalirkan bola melalui sayap-sayap mereka. Pada fase bertahan, Chelsea bermain pressing dengan Broja dan Gallagher sebagai pemain terdepan, dan membuat formasi bertahan Chelsea terlihat seperti 4-4-2 dengan Sterling yang lebih masuk ke area tengah lapangan. Sedangkan pada fase build-up, Chelsea melakukan build-up dari belakang dengan Thiago Silva dan Disasi yang turun membantu Robert Sanchez, sedangkan Cucurella dan Colwill melebar di area sayap. Caicedo dan Enzo pun ikut turun untuk membantu skema build-up Chelsea. Gol pertama Burnley terjadi melalui proses build-up mereka. Al-Dakhil yang menerima bola di sisi kanan Burnley langsung mengirimkan operan panjang ke arah Mike Tresor yang melakukan first time pass ke arah Vitinho. Keterlambatan untuk turun yang dilakukan baik oleh Sterling maupun Enzo membuat Vitinho dapat membawa bola untuk maju melewati garis tengah lapangan sebelum akhirnya mengoper bola kepada Foster yang masuk ke area tengah pertahanan Chelsea yang dilanjutkan dengan memberikan umpan kepada Odobert yang dapat melayangkan tembakan melalui kedua kaki Cucurella dan merobek jala gawang Chelsea. Setelah gol pertama ini, terlihat bahwa dalam fase build-up atau menyerang, Palmer terlihat sering bertukar posisi untuk berada di area tengah dan bertindak sebagai pemain nomor 10, sedangkan di sayap kanan diisi oleh Gallagher. Burnley juga semakin gencar untuk menyerang Chelsea dengan long ball mereka, dan kali ini fokus mereka adalah melalui sisi kanan pertahanan Chelsea. Gol pertama Chelsea berawal dari serangan di sisi kiri oleh Sterling yang membawa bola hingga sisi kiri kotak pertahanan Burnley, kemudian melepaskan tembakan yang gagal dihalau oleh Vitinho dan justru mengenai paha dari Al-Dakhil. Bola pantulan ini melambung tinggi dan gagal diraih oleh Trafford dan membuat own goal untuk Burnley, sehingga skor sementara menjadi 1-1. Pada awal babak kedua, Chelsea terlihat sedikit merubah formasi mereka menjadi 4-1-4-1 dan langsung mengganti Armando Broja yang tampaknya belum fit 100% dengan Nicholas Jackson. Sedangkan Burnley melakukan pergantian pemain dengan masuknya Dara Osha yang menggantikan Al-Dakhil. Pada menit ke-48, Sterling yang memanfaatkan kecepatannya mendribling bola di sisi kiri kotak penalti Burnley pun ditackle keras oleh Vitinho, berakibat penalti kick untuk Chelsea yang secara mengejutkan diambil oleh Cole Palmer, sang pemain muda rekrutan baru dari Manchester City. Kesempatan emas itu pun tidak disia-siakan dengan dilesatkannya bola di sisi kiri bawah James Trafford dan membuat skor menjadi 2-1 untuk Chelsea. Setelah 2 kali kemasukan oleh pemain Chelsea, Burnley kali ini mencoba lebih pressing, namun masih sulit menguasai bola karena jelas kalah kualitas dengan pemain-pemain Chelsea. Chance untuk Burnley pun akhirnya datang di menit ke-54, di mana pemain muda mereka, Wilson Odobert, nampaknya tidak dimark oleh Cucurella yang melakukan cut inside dan langsung melakukan shooting indah dari jarak jauh yang tepat sasaran, namun masih bisa diselamatkan oleh Robert Sanchez. Kemudian pada menit ke-60, Kompany langsung mengganti 3 pemain mereka, yaitu Vitinho yang terlihat cedera minor saat meninggalkan lapangan, Colan, dan juga Tresor dengan memasukkan Roberts, Ramsey, dan juga Koleosho.
Burnley terlihat lebih dominan menguasai bola di babak kedua ini. Namun justru pada menit ke-65, tackle dari Caicedo berbuah manis setelah bola tersebut diambil oleh Gallagher dan langsung terubol ke arah Sterling yang mengirimkan bola ke arah pojok gawang Trafford. Skor kini semakin jauh dengan Burnley 1 dan Chelsea 3. Lagi-lagi change kali ini datang dari sisi Chelsea, di mana Sterling yang mengumpan bola dari sisi kiri namun terlalu jauh sehingga diterima oleh Cole Palmer yang mengoper kembali bolanya kepada Nicholas Jackson dan langsung syuting ke gawang James Trafford yang penampilannya memang kurang baik di dalam match ini. Gol penutup pertandingan ini membuat skor menjadi Burnley 1 dan Chelsea 4. Pertandingan ini berjalan dominan untuk Chelsea meskipun anak asuh Pochettino harus kebobolan 1 gol. Sedangkan untuk Burnley, walaupun kemasukan 4 gol, permainannya juga tidak terlalu buruk, mengingat tim ini baru saja promosi lagi ke kasta teratas Liga Inggris. Meskipun begitu, Trafford terlihat kurang meyakinkan di bawah Mister Gawang. Namun, permainan pressing mereka perlu diapresiasi, dikarenakan mereka menjalankan pressing mereka dengan cukup baik untuk tim yang menghuni posisi bawah Liga Inggris. Masuk ke statistik, pada babak kedua Burnley justru lebih aktif melepaskan tembakan dengan jumlah shot yang 2 kali lebih banyak dibandingkan dengan Chelsea. Walaupun kebanyakan tembakan tersebut dilakukan dari zona ke-14 atau dari luar kotak penalti, dan hanya 1 tembakan yang dilakukan di dalam kotak penalti Chelsea. Sedangkan, seluruh tembakan yang dilakukan oleh Chelsea justru berada di dalam kotak penalti Burnley, sehingga dapat diartikan bahwa Chelsea lebih berbahaya dalam menyerang, serta lebih solid dalam bertahan dengan memaksa Burnley untuk melepaskan tembakan dari luar kotak penalti. Intensitas pressing tinggi yang dilakukan oleh Burnley juga membuahkan hasil positif, di mana Burnley berhasil memaksa Chelsea untuk kehilangan bola sebanyak 18 kali, 5 kali lebih banyak dibandingkan dengan Chelsea. Dengan letak kehilangan bola lebih banyak berada di sisi kanan Chelsea, sejalan dengan fokus permainan Burnley yang berada di sisi kiri mereka. Itulah analisis kami mengenai pertandingan Burnley melawan Chelsea pada pekan ke-8 Liga Inggris. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan juga share apabila analisis ini bermanfaat buat kamu. That's it, and we'll see you on the next match.